Hari ini semua kami yang datang, Tuhan dapati setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan layakkan setiap pribadi lepas pribadi, supaya kami semua dapat menerima sesuatu dari Tuhan di dalam kebaktian ini. Teristimewa Tuhan, kami telah sampai di saat jam pemberitaan firman Allah. Dan kami mohon Tuhan Yesus berkenan mencurahkan roh hikmat dan pengertian. Roh yang tak terbatas itu menguasai kami semua yang terbatas ini, supaya kami semua dapat diberkati oleh setiap bagian kebenaran yang Tuhan sebentar izinkan untuk kami dengarkan. Terima kasih Bapa di sorga. Ruangan tempat ini juga Tuhan kami doa, Tuhan Allah ambil alih sepenuhnya, sehingga di tempat ini juga ada kekudusan Tuhan terjadi. Kami mohon Tuhan, kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, yang membuat kami kehilangan konsentrasi, yang membuat kami tidak fokus terhadap pemberitaan firman, segala bentuk cara kerja siasat iblis, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan itu Tuhan ambil alih dan Tuhan singkirkan semuanya, dan biarlah kami benar-benar dapat menerima berkat Tuhan. Semua alat media yang kami pakai Tuhan berkati, kuduskan, sehingga semuanya dapat digunakan untuk pemberitaan firman Allah ini. Terima kasih Bapa, hati kami tunggu telah siap untuk menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan pagi hari ini, sehingga kita boleh ada bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Baik, tema khotbah yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini adalah damai sejahtera. Bilang dulu sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Saudara, tema ini adalah tema yang bukan asing ya, tetapi ini sering dikhotbahkan, sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Namun pagi hari ini kita akan belajar kembali untuk melihat tema ini, damai sejahtera, untuk mengingatkan kita kembali tentang apa yang sebenarnya kita harus miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara yang diberkati, dan bicara soal damai sejahtera itu bertalian erat dengan peristiwa perayaan Natal ya. Jadi bicara soal damai sejahtera, sekali lagi, itu sangat punya kaitan yang erat dengan peristiwa Natal. Karena itu saudara, pada pagi hari ini ayat yang saya akan angkat sebagai ayat pembuka kita, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat ini bicara tentang seputaran kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lukas 2 ayat yang ke-14, saudara. Mari kita akan memperhatikan ayat ini dan kita akan membacanya bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Lukas 2 ayat 14. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini adalah ayat yang disampaikan ketika peristiwa Yesus lahir di Bethlehem, dan para malaikat itu datang menampakkan diri kepada gembala-gembala yang ada di padang. Lalu muncullah kalimat yang dikatakan di dalam ayat ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, lalu damai sejahtera di bumi. Jadi damai sejahtera di bumi, saudaraku. Nah itu penekanan dari ayat ini. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
saya tidak akan membahas secara tekstual atau analisis ayat ini, tetapi saya hanya mau angkat bagian ayat ini untuk menopang beberapa hal yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, saudaraku, tentang damai sejahtera. Ada dua hal penting yang kita mau pelajari yang berkaitan dengan soal damai sejahtera. Hal penting yang pertama adalah mengapa manusia tidak memiliki damai, sehingga Tuhan Yesus harus datang dan memberikan damai. Saya ulang lagi, kenapa manusia tidak punya damai, sehingga Yesus harus datang dan memberikan damai. Ini yang akan kita perhatikan pada bagian yang pertama. Lalu pada bagian yang kedua, kita akan belajar bagaimana supaya damai sejahtera di bumi, seperti yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 14 itu juga terjadi dalam hidup kita. Karena kita ada di bumi, kita ada di tempat yang namanya planet bumi, saudara, maka otomatis kita pun harus memiliki damai sejahtera itu. Tetapi kita akan membahasnya, bagaimana supaya kita bisa memiliki damai tersebut. Nah, ini dua hal yang akan kita pelajari pada khotbah pagi hari ini tentang damai sejahtera. Yang pertama terlebih dahulu, mengapa manusia tidak memiliki damai sejahtera? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kitab Amsal berkata bahwa kalau orang itu tidak punya damai sejahtera, di dalam tertawa pun ada kesusahan, di dalam tertawa pun ada kesedihan. Saudara yang diberkati Tuhan, artinya bahwa damai sejahtera itu tidak bisa ditentukan dengan keadaan kita. Waktu kita tertawa terus menerus, waktu kita, saudaraku, merasa bahwa tidak ada sesuatu yang berat di dalam hidup kita. Tetapi damai sejahtera ini bicara lebih melampaui dari sekedar keadaan yang kita bisa tonjolkan dari hidup kita. Karena itu, saudara, betapa pentingnya orang Kristen memiliki damai sejahtera. Nah, mengapa manusia tidak memiliki damai? Alasan yang pertama adalah manusia seringkali memakai cara-cara yang salah untuk menemukan damai sejahtera itu. Ada banyak orang yang sekali lagi tidak mendapatkan damai karena dia memakai cara-cara yang salah untuk mendapatkan damai. Dia pikir dengan cara-cara itu dia memperoleh damai, tetapi ternyata tidak. Seperti ada lagu yang mengatakan, ke gunung tinggi-tinggi ku cari-cari damai, tapi tak ku dapati juga. Jadi saudaraku, itulah manusia. Dia seringkali memakai cara-caranya, usahanya, kemampuannya untuk menemukan damai. Tetapi sekali lagi, cara-cara semua yang dipakai manusia, yang dianggapnya itu benar, yang dianggapnya itu bisa, ternyata terkadang tidak bisa memberikan damai sejahtera buat pribadinya. Yang kedua, saudara, yang akan kita belajar, mengapa manusia tidak memiliki damai? Karena persoalan terbesar kenapa manusia tidak memiliki damai adalah karena adalah dosa yang sumber tidak damai sejahtera itu. Dosa kalau tidak dibereskan, maka damai itu tidak akan pernah bisa ada di dalam hidup orang-orang Kristen. Nah, ini dua hal yang akan kita bahas juga pada bagian ini. Saudara yang diberkati, mengapa manusia tidak memiliki damai? Dua hal ini kita akan bahas secara terperinci. Apa saja cara-cara yang salah dipakai manusia untuk menemukan damai? Yang pertama, manusia seringkali berpikir bahwa dengan menggunakan kebebasannya, maka orang itu dapat menemukan damai. Makanya ada banyak orang yang tidak mau ditekan, tidak mau, saudaraku, ada di dalam sesuatu aturan, karena dia berpikir kalau ada pembatasan itu tidak damai. Saudaraku, kalau ada pembatasan maka itu tidak membawa dia melihat damai sejahtera. Makanya ada banyak orang Kristen maunya hidupnya free, bebas, supaya kalau dia bebas dia pikir dia damai. Itu cara salah, saudara yang diberkati Tuhan. Makanya anak-anak ada banyak yang salah, saudara.
Kalau orang tua bikin aturan di dalam rumah, ya saudara, bahwa kamu tidak boleh keluar malam. Dia rasa bahwa itu tidak damai, saudara. Jadi kalau keluar malam baru damai. Kenapa kok papa mama tekan beta begini? Beta isu besar. Kenapa? Soalnya bikin beta bebas. Jadi saudaraku, seolah-olah penekanan, pembatasan orang tua bahwa tidak boleh keluar malam itu membuat orang tersebut mengalami kehilangan damai sejahtera. Jadi dia berpikir bahwa kalau dia bebas keluar malam, dia damai. Itu salah. Saudara yang diberkati. Ada banyak orang Kristen yang begitu keliru. Ketika dia dibatasi oleh sesuatu, dia berpikir bahwa itu akan membuat dia kehilangan damai. Saudara yang diberkati. Tidak. Jadi kalau kita berpikir bahwa di dalam damai, di dalam kebebasan ada damai sejahtera, kita sedang melakukan sesuatu yang salah, cara yang salah dalam menemukan damai sejahtera. Saya mau kutip ayat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2. Perhatikan ayat 10 mulai. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Jadi ini dengan kata lain, beta mau apa, beta buat. Soalnya ada yang halangi beta. Pokoknya bebas. Bebas betul-betul. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Jadi dia soalnya pernah tahan. Ini hari dia mau belanja satu mall, dia pergi belanja. Saudaraku, bebas. Tidak ada batasan-batasan. Ini hari dia mau pergi Amerika, dia pergi. Kalau mau kaya raya, nah, saudara. Tidak ada yang membatasi dia. Apapun yang dia mau, dia buat. Dia mau seks bebas, dia buat. Makanya dia punya istri bukan main-main, saudara. 700, gundik 300, 1000 jumlahnya semua. Saudaraku, dia bebas. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan di dalam ayat 11? Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, sama-sama kita baca garis bawah yang merah ini. 1, 2, 3. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Dia bebas, Salomo. Dia semua, dia free. Dia dapat lakukan dengan kemauannya. Apa yang melintas di matanya, dia ambil. Apa yang dia mau dari hatinya, dia buat. Tapi ternyata dia bilang semuanya sia-sia. Artinya Salomo tidak menemukan damai waktu dia mengalami hidup yang bebas, waktu dia mengalami kehidupan yang free. Tetapi saudara, justru dia menemukan segala sesuatu adalah sia-sia. Amin. Makanya saudara, ingatlah baik-baik, hidup free, hidup bebas itu bukan berarti Anda lalu memiliki damai sejahtera. Ya, saudara, orang yang mau hidup sesuka gue, semau gue, itu tidak berarti dia punya damai sejahtera. Saudara, sekalipun dia bisa melakukan segala sesuatu dengan keinginan hati, tetapi dia tidak akan menemukan. Kalau toh dia mendapatkan sukacita yang sementara. Kalau toh dia mendapatkan damai sejahtera, itu damai sejahtera yang sementara. Kalau toh dia mendapatkan sudah kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan yang sementara. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, tidak ada, semuanya itu kesia-siaan. Saudara yang diberkati, semuanya kesia-siaan. Makanya cobalah saudara, kita melihat survei. Tanyalah kepada orang-orang yang punya free, kebebasan. Omong saja para pelacur, saudara, mereka kan free sex, bebas. Hari ini mau 100 laki-laki yang dong layani, dong bebas. Saudaraku yang diberkati. Tapi coba pitanya, dong ada damai kosongnya. Saudaraku, mereka tidak ada damai sejahtera. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekalipun mereka dalam kebebasan, dong mau pakai celana setengah tiang, rok setengah umpan, tidak ada yang larang. Saudaraku yang diberkati, kok dong pun suka lah. Dong mau tato naga, mau tato ular, mau tato kecoa, itu dong pun hak juga. Tidak ada yang larang. Tapi saudaraku, apakah mereka bahagia? Tidak. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada kebahagiaan. Justru hidup mereka itu penuh dengan tekanan. Hidup dalam stres, hidup dalam tekanan.
Mereka diperhamba oleh sesuatu yang membuat mereka sebenarnya di dalam kebebasan itu mereka tidak bebas. Mereka tidak merdeka sebenarnya. Saudara ini berkata. Karena itu jangan pernah berharap bahwa dengan kebebasan saya akan damai sejahtera. Tidak ada, saudara. Anda tidak akan pernah damai. Jadi kalau ada orang tua yang bikin aturan yang baik buat saudara, anak-anak muda, saya ingin pesan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, taatilah dengan baik saudara. Karena itu bukan punya maksud jahat. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada batasan-batasan tertentu yang Alkitab buat saudara dan saya, entah di pekerjaan, entah di pelayanan, entah di dalam rumah tangga, sekali lagi itu tidak berarti bahwa kita jadi orang Kristen yang kehilangan damai sejahtera. Karena kebebasan tidak sama sekali menjadi cara atau jalan untuk kita mendapatkan damai sejahtera. Saudara yang diberkati. Yang kedua, apa yang sering kali dipakai manusia di dalam mencari damai sejahtera? Cara ini juga cara yang salah, yaitu menggunakan kepandaian untuk menemukan damai. Karena itu banyak orang belajar itu baik itu saudara. Tapi dia berpikir bahwa dengan semakin dia pintar, semakin dia pandai, maka dia bisa peroleh damai sejahtera. Saudara, justru semakin orang menjadi pintar dan semakin pandai, itu bukan damai yang datang. Ya, saudara. Itu tidak akan membawa damai sejahtera. Karena itu saudara, kepintaran, kepandaian, hikmat kita pun tidak bisa membawa kita melihat damai sejahtera. Semakin saudara yang diberkati Tuhan, kita mengejar kepandaian, justru kita tidak akan menemukan damai sejahtera. Karena tidak ada damai sejahtera di dalam kepandaian. Coba kita lihat Pengkhotbah pasal 1 ayat 17. Salomo juga bukan hanya orang yang bisa hebat di dalam kebebasan, tetapi dia juga hebat di dalam pengetahuan. Hikmatnya luar biasa. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Dia belajar semua ya. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah 1, 2, 3 usaha menjaring angin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Salomo sekali lagi, dia telah bertekad untuk hanya memahami hikmat pengetahuan. Dia belajar supaya tidak bodoh, dia belajar supaya tidak bebal, dikatakan. Tetapi dia temukan bahwa dia sadari benar bahwa ternyata semuanya itu seperti usaha menjaring angin, sia-sia. Makanya saudara ini berkata, tidak ada orang doktor dia lalu berkata saya bahagia karena saya sudah doktor. Tidak ada. Tidak ada orang berkata saya SD jadi karena itu saya susah hidup menderita terus. Saya tidak sekolah karena itu saudaraku saya hidupnya parah, hilang damai sejahtera. Tidak bisa. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh seberapa pintarnya saudara dan saya. Ingat, saya berkata begini bukan berarti tidak boleh belajar ya. Tetapi itu bukan sumber damai sejahtera. Bukan sumber damai sejahtera. Jadi kalau kita cuman identiskan bahwa dengan saya semakin belajar saya akan damai, maka tidak mungkin. Sudah, tidak akan pernah bisa. Karena itu Alkitab sudah bicara jelas dalam ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak apa? Ada banyak apa? Jadi kalau saudara tambah pintar, saudara tambah susah. Ya, kalau tidak ada Yesus itu bahaya, akan susah. Dan siapa memperbanyak pengetahuan? 1, 2, 3 memperbanyak apa? Sedia. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, belajar itu baik, tetapi ternyata belajar tidak bisa membuat kita tambah damai sejahtera. Tidak ada ayat. Jadi saudaraku, kalau Anda dan saya belajar, jangan berpikir bahwa semakin saya berhikmat, semakin saya pandai, saya tambah hidup enak, hidup tidak susah. Tidak, ayat ini mengatakan justru tambah banyak hikmat itu bikin tambah banyak susah. Dengan banyak saudaraku pengetahuan, itu akan memperoleh banyak kesedihan. Kata firman Tuhan. Ya.
Jadi ini yang kita harus sama-sama cermati baik-baik. Jadi sekolahlah bukan untuk punya damai sejahtera. Sekolahlah bukan untuk mencari damai sejahtera. Saudaraku, sekolahlah bukan untuk supaya gelar itu mendatangkan damai sejahtera. Tidak. Sekali lagi, itu hanya pelengkap kehidupan kita untuk kita boleh berjalan di dalam dunia ini. Tetapi hikmat, pengetahuan bukanlah sumber damai sejahtera. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, perhatikan apa yang seringkali dijadikan cara yang salah untuk menemukan damai sejahtera. Satu, ingat free will atau kebebasan manusia. Yang kedua, yang tadi kita sudah belajar, hikmat, kepintaran. Ya saudara, itu tidak akan memberikan kita sekali lagi damai sejahtera. Yang ketiga, orang sering berkata bahwa kalau dia menjadi orang yang populer, kaya raya, maka dia damai. Oh saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu orang kalau miskin dia bilang, kenapa beta sone kaya ya? Kalau beta kaya pasti beta sone susah kayak begini. Saudara, tidak ada ya. Kekayaan itu bukan sumber damai sejahtera. Saudara, saya sudah memberikan riset yang ada di Amerika beberapa waktu yang lalu dalam khotbah saya dalam praise and worship. Saudara yang diberkati Tuhan, di Amerika orang yang ada di rumah sakit itu 60% sakitnya bukan karena penyakit yang dialaminya. Saudara, penyebab yang makan salah, tidur makan salah atau konsumsi sesuatu yang bertentangan racun sehingga kemudian menimbulkan sakit itu sebenarnya tidak. Tetapi yang membuat orang-orang sakit di Amerika justru karena sekali lagi mereka tidak mengalami yang namanya ketenangan. Ya, penyakit yang banyak kali dialami orang karena tidak tenang. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kiriman WA. Jadi dalam WA itu ditulis di antaranya yang saya ingat saya sebutkan, saudara. Banyak penyakit tapi ada beberapa yang saya ingat. Di situ dikatakan begini, orang yang sakit mah itu bukan disebabkan karena makan terlambat saja. Ada orang yang memang makan terlambat lalu kena sakit mah. Tetapi ternyata menurut saudaraku survei ada banyak orang yang kena sakit mah karena bukan makan terlambat, bukan karena jarang makan, saudara. Tetapi karena tekanan stres besar di dalam pribadi. Akhirnya timbullah penyakit mah itu, saudara. Makan satu hari 4 kali, itu juga gunung mutis terus. Tetapi tiba-tiba sakit mah. Nah, saudara, itu ternyata karena pikiran stres, tidak ada damai, saudara. Penyakit yang kedua dikatakan, saudara, orang kenapa bisa kena kolesterol? Saudara, itu bukan karena dia makan lemak-lemak terlalu banyak ya, saudara, atau daging terlalu banyak, saudara. Tetapi di dalam survei itu dibuktikan ternyata banyak orang yang kena kolesterol karena pemalas. Kenapa? Habis makan tidur, saudara. Habis makan lemak banyak-banyak langsung naik tidur, bangun lagi makan lemak tidur, akhirnya kena kolesterol. Saudara yang diberkati, memalas gemuk juga tapi tidak kolesterol. Saudara, ya, karena seirama dengan makan lemak, gerak juga mesti ada. Saudaraku yang diberkati, ya, itu bagus sekali saya baca itu. Jadi ada banyak kesalahan yang kita lakukan di dalam realita kehidupan kita sehingga penyakit-penyakit itu muncul, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, karena itu ingatlah baik-baik bahwa damai sejahtera itu tidak sekali lagi karena kita kaya, kita banyak harta, kita punya duit, kita terkenal, kita hebat, saudara, tidak jadi soal itu. Ya. Itu tidak akan menopang sama sekali damai sejahtera. Popularitas kita, kekayaan kita tidak bisa menopang damai sejahtera sama sekali. Sama sekali tidak bisa menopang damai sejahtera. Satu kali survei dilakukan kepada orang kaya. Lalu orang kaya bilang begini, orang kaya dan juga populer. Dia bilang lebih baik saya jadi orang miskin daripada jadi orang kaya. Lalu orang tanya, kenapa? Kita yang miskin kepengen jadi kaya, kok kau yang kaya kepengen jadi miskin?
Kau yang terkenal kepengen jadi tidak terkenal. Dia bilang, iya, enak jadi orang miskin. Kenapa? Dia bilang begini, sebab kalau orang miskin mau jalan kemana saja enak, saudara. Ya, orang yang tidak terkenal jalan kemana saja enak. Tapi saya tidak bisa, saudara. Saya jalan sedikit ke situ, orang sudah bilang, aduh, mau minta tanda tangan, mau foto bareng, tidak enak, saudara. Ya. Jadi dia rasa hidupnya itu dihantui terus oleh banyak orang. Baru keluar rumah orang kejar karena saking populernya, saking terkenalnya, saudara. Minta tanda tangan, minta ini, minta itu, saking kaya terkenal, dia rasa tidak nyaman, saudara. Dia lihat orang-orang yang sederhana, dia senang. Mereka bisa makan di kaki lima, saudara. Duduk sambil ongkang-ongkang kaki, lihat ke pantai Tedis, tidak ada yang ganggu gua. Tapi dia rasa bahwa dia tidak bisa. Begitu dia baru keluar saja, rasanya orang semua sudah pengen saja ikuti dia. Tidak ada ketenangan, saudara yang diberkati itu. Jadi dia bilang, lebih baik saya hidup sederhana, lebih baik saya miskin dibandingkan saya menjadi orang kaya. Ternyata kekayaan tidak bisa memberikan dampak yang terlalu hebat di dalam hidup kita. Kebanggaan mungkin, tetapi damai sejahtera tidak bisa diberikan oleh popularitas kita dan juga kekayaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak terlalu populer banget, saudara. Tapi sekali lagi, karena saya sering khotbah mungkin, jadi saudara cukup banyak yang kenal juga di Kota Kupang. Satu hari saya pergi belanja di RB. Saya baru turun dari mobil, padahal mobil saya parkir jauh. Ya, saya turun dari mobil jalan, saudara yang diberkati. Terus saya masuk langsung bilang, Bapak datang cari apa? Saya langsung. Nah ini kan saya tidak kenal dia juga. Ya sudah. Saya bilang tidak, saya mau datang untuk lihat-lihat saja. Ya sudah. Mau bilang pilih RB, aduh ini taruh di mana? Sudah. Maka satu kali saya pergi karena sudah saking kebutuhan banget itu. Mau beli jas di RB. Saya pitanya di mall 1 juta ke atas semua. Bagaimana? Dia bilang, RB itu murah-murah Bapak, jas banyak. Tapi pergi kalau dong kenal saya, malu juga ya sudah. Maka saya pakai motor dan pakai helm. Turun saya tidak buka helm, saudara. Saya masuk itu pakai helm terus. Ya sudah. Cari jas, ya sudah. Hanya saking takut orang ketemu dan lalu bilang, Pak pendeta cari apa di sini? Saudara ini berkata, wah tapi saudara bayangkan cari jas 1,5 jam pakai helm, keringat halus meleleh, soalnya enak sama sekali. Akhirnya tidak dapat jas, pulang saudaraku dengan kesal hati. Memang tidak enak saudara yang diberkati itu. Tidak enak. Nah itu tadi saya bilang, saya baru aja di kota. Apalagi kalau orang itu kaya raya sekali saudara. Lu pakai celana pendek juga soal. Lu pakai baju yang sederhana juga soal. Orang akan ngomong kiri kan. Jadi susah sekali saudara. Popularitas dan kekayaan tidak bisa memberikan damai sejahtera. Sama sekali tidak bisa. Saudara yang diberkati, sama sekali tidak bisa. Makanya kita jangan pernah berpikir bahwa semakin kita hebat, semakin kita dikenal, semakin kita punya nama, semakin kita punya harta, kita kaya. Tidak. Kita damai, tidak ada. Justru kita kehilangan damai sejahtera yang besar. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah lihat ini ayat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 9. Perhatikan ini. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Tidak ada yang lebih hebat dari Salomo. Salomo ini paling tenar sudah. Popularitasnya luar biasa. Saudara yang diberkati itu. Dia ini terlalu hebat. Kaya raya. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, emas, perak, segala macam. Dia punya semua. Saudara. Dia tidak ada yang menandingi dia secara popularitas. Orang ini luar biasa. Tetapi ayat 11 kembali dia katakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Orang besar, saudara yang diberkati itu. Tapi sekali lagi dia bilang tidak ada keuntungan.
sia-sia semuanya. Saudara yang diberkati, karena itu ingatlah baik-baik, ini firman Tuhan sangat penting. Saya ulang, popularitas tidak bisa memberikan kita damai. Ingat baik-baik. Yang kedua tadi kita sudah belajar. Ingat baik-baik saudara yang diberkati, bahwa freeze kita, kebebasan kita tidak akan membawa kita juga mengalami yang namanya damai sejahtera. Kekayaan tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Ya saudara, ini firman Tuhan. Saudara yang keempat, Yang keempat, apa yang sering kali manusia salah di dalam memakai cara untuk menemukan damai sejahtera? Yang keempat, menggunakan kesenangan untuk menemukan damai. Orang sering sebut dengan refreshing. Saudara, refreshing itu apakah perlu? Perlu. Tetapi refreshing tidak bisa membawa Anda menemukan damai sejahtera yang sejati. Refreshing itu saudaraku sesuatu yang sifatnya sementara. Memang waktu kita refreshing itu kelihatannya enak saudara, kelihatannya kita senang, kita sukacita, tetapi itu sukacita yang sementara. Waktu kita ada di alam terbuka misalnya, saudaraku, kita pergi ke Lasiana, wah rasanya enak sekali karena udaranya bagus, pemandangannya ke laut mantap. Itu membuat kita ada sedikit sukacita, damai sejahtera. Tetapi saudara bayangkan kita kembali lagi ke rumah kita, lalu saudara kita mulai masuk dalam aktivitas kita kembali. Kita akan ketemu lagi dengan hal-hal yang berbagai macam hal yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tidak mungkinlah kita saudaraku tinggal di Lasiana tiap hari, tidak bisa. Saudara. Ya. Jadi refreshing itu pun tidak memberikan kesenangan, tidak bisa memberikan kebahagiaan atau damai sejahtera yang sejati. Kesenangan kita mungkin berbelanja di mall, saudaraku, jalan-jalan ke tempat-tempat yang mungkin adalah tempat wisata, berenang dan lain sebagainya. Itu pun hanyalah sifatnya sementara. Kesenangan itu hanya sementara. Hobi-hobi itu hanya sementara. Bahkan hobi-hobi yang mungkin juga sifatnya adalah bisa memberikan kepuasan yang lebih lagi, saudara, itu pun tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Karena itu saudara, Salomo pernah punya hobi yang luar biasa. Bukan hobinya refreshing, hobinya adalah koleksi istri. Saudara, itu hobi dia. Saudara bayangkan, Pengkhotbah 2 ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Jadi dia punya koleksi bukan main-main, perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Lalu ayat 8 mengatakan di situ di bagian berikut, aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Tadi saya sudah katakan dia punya 700 gundik, kalau saya tidak salah 300 istri. Apa sebaliknya, 700 istri 300 gundik, pokoknya antara itu saudara. Pokoknya dia jumlahnya semua 1000 bagi 2, 700 300 saudara. Ya. Jadi dia punya itu, koleksi emas, koleksi harta, dia suka ini. Tetapi dia ternyata tidak bisa. Koleksi perempuan, koleksi gundik-gundik, semuanya. Saudara yang diberkati, siapa tidak mau jadi istrinya orang terkenal seperti orang besar? Ya, saudara. Dia punya 1000 istri. Ada yang pernah tanya saya begini, Pak Pendeta, kira-kira 1000 itu dia bisa tidak layani semua secara seks? 1000 orang, saudara. Kalau 1 tahun, saudaraku, ada 365 hari, maka 1 hari 1 istri, besok 1 istri, itu pun 1 tahun tidak bisa ketemu semua istri, saudara. Hanya 365 hari. Maka untuk ketemu 1000 istri itu butuh 3 tahun lebih. Ya saudara, 3 tahun lebih baru bisa ketemu semua istri. Saudara ini berkata, tapi ternyata istri pada waktu itu bukan sekali lagi untuk hubungan badan, bukan untuk saudara melakukan hubungan seks. Tetapi istri pada waktu itu kalau semakin orang itu besar,
maka dibuktikan juga dengan kepemilikan istri. Jadi kalau saudaraku dia itu adalah orang kaya, orang hebat, orang yang ternama, maka istrinya harus banyak, saudara. Karena semakin namanya besar, maka sekali lagi dia harus mempunyai pengaruh yang juga besar. Dan salah satu pengaruh itu dibuktikan dengan dia bisa mengumpulkan wanita banyak. Makanya Salomo itu punya 1000, saudara. Itu membuktikan bahwa tidak ada yang menandingi dia. Kalau raja-raja lain hanya kumpul 5, 6, saya 1000, siapa lawan saya? Ya, saudara. Kalau yang lain hanya 700, 400, 300, saya 1000, siapa lawan? Tidak ada yang lawan. Makanya pengkhotbah tadi mengatakan dia adalah raja paling besar. Sebelum dia tidak ada yang seperti dia. Tidak ada, saudara. Terlalu hebat betul-betul itu Salomo, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi karena itu Salomo ini dia kumpul banyak istri. Tapi sekali lagi dengan kumpul banyak istri pun tidak ada damai sejahtera. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ini kita tidak boleh lupakan. Ya, dikatakan ayat 11 kembali, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau toh kita diizinkan Tuhan untuk bisa mengalami sesuatu di dunia ini, ada kesenangan-kesenangan yang Tuhan titipkan buat kita. Jangan jadikan itu sumber bahwa dengan itu saya memperoleh damai sejahtera. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Apapun yang kita punya di dunia ini sifatnya adalah sementara. Bisa hilang, bisa lenyap. Yang kelima, saudaraku yang diberkati Tuhan, apa saja cara yang sering dipakai manusia untuk menemukan damai sejahtera? Yang kelima, ini yang terakhir dari bagian ini. Manusia tidak menyadari bahwa dosa sebagai penghalang damai sejahtera. Dia sibuk cari duit untuk bisa dapat damai sejahtera. Dia sibuk cari popularitas untuk bisa damai sejahtera. Dia cari free, kebebasan-kebebasan untuk bisa mendapatkan damai sejahtera. Dia cari kesenangan-kesenangan. Dia refreshing untuk cari damai sejahtera. Dia lupa, dia tidak sadari bahwa sesungguhnya yang membuat aku tidak bisa mengalami yang namanya damai sejahtera adalah dosa. Nah, kalau Anda kaya tapi dosa tidak beres, Anda refreshing terus tapi dosa tidak beres, free tapi dosa tidak beres, popularitas ada tapi tidak beres dosamu, tidak ada damai sejahtera. Pintar mau mati, belajar sampai dokter, profesor, tetapi Anda tidak beres dosamu, tidak akan ada damai sejahtera. Amin. Ini ingat baik-baik, saudara. Makanya semuanya mesti kembali kepada Tuhan. Semuanya mesti kembali kepada Yesus. Semuanya mesti kembali kepada Sang Juru Selamat. Makanya Yesus sekali lagi berkata, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Kalau tidak ada kemuliaan bagi Allah, tidak ada damai sejahtera di bumi. Kalau tidak ada Kristus, tidak ada damai sejahtera di bumi. Makanya saya selalu tekankan, Anda boleh kerja, tapi jangan lupa Tuhan. Anda boleh berusaha, tapi jangan lupa Tuhan. Sebab kita usaha-usaha ini kan mau cari damai. Ya toh saudara? Tidak ada orang bilang, saya kerja ini asal-asal. Tidak ada. Anda kenapa kerja banting tulang? Supaya beli rumah. Beli rumah itu supaya apa? Supaya damai. Kenapa kerja banting tulang? Supaya beli motor. Kenapa beli motor? Saudara, supaya jalan-jalan kaki. Bapak kalau jalan kaki susah minta ampun. Berarti beli motor untuk damai juga kan? Semuanya kita lakukan hanya untuk supaya kita damai. Supaya dalam rumah jangan bakalai, istri tiap hari jangan ngomel. Ya itu kita cari uang. Tapi kalau Anda cari-cari lupa Tuhan, tetap uang lu kumpul banyak, bakalai jalan lancar terus. Saudara yang diberkati, tidak akan pernah bisa. Karena ini jadi utama ini. Ini kalau tidak beres tidak bisa. Saudara, makanya dosa adalah sumber tidak damai sejahtera. Itu dosa. Itu dosa tuh berat. Saudara yang diberkati.
Dosa itu kalau tidak beres, maka itu sumber damai sejahtera hilang. Manusia membereskan sumber damai sejahtera dengan cara-cara yang salah tadi. Dia pikir karena uang tidak ada. Dia pikir karena popularitas tidak ada. Dia pikir karena kurang pintar. Jadi dia cari. Padahal ini akarnya ini. Ini akar. Saudara lihat. Karena sejak semula manusia itu diciptakan dalam damai sejahtera. Tapi yang bikin rusak itu adalah dosa. Kejadian pasal 1 ayat 31, lihat. Ketika Tuhan Allah menciptakan semuanya, Dia berkata apa? Kejadian 1:31, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sungguh amat apa? Sungguh lagi, amat lagi. Itu saudara yang diberkati, itu namanya, itu pendobelan itu. Tapi untuk menekankan kebaikan yang tiada tara, untuk menyatakan bahwa Tuhan pun baik itu soalnya ada batas. Damai sejahtera yang Tuhan berikan pertama kali itu luar biasa. Maka Indonesia membuat dua kata yang sama arti. Sungguh amat itu sama. Tuhan itu terlalu luar biasa. Pada awalnya ini awalnya, ini manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia masih ada dalam kemuliaan Allah. Itu damai sejahtera tidak hilang. Damai sejahtera besar dalam hidup kita. Tapi mulai daripada kitab Kejadian, saudara yang diberkati Tuhan, manusia mulai merusak damai sejahtera itu dengan dosa. Kejadian pasal 3 mulai, saudara yang diberkati Tuhan. Ini perhatikan ayat-ayat. Saya kutip banyak ayat tentang bagaimana dosa itu membuat sehingga damai sejahtera hilang. Saudara, dosa itu membuat sehingga banyak damai sejahtera itu hilang. Makanya Salomo itu, saudara yang diberkati Tuhan, dia tidak punya damai sejahtera. Kenapa? Dia kaya tapi hidup dalam dosa. Dia tenar tapi hidup dalam dosa. Dia pintar tapi hidup dalam dosa. Seandainya dia tidak bertobat pada masa tuanya, mati dia binasa dia. Hanya untung dia bertobat. Pengkhotbah itu kitab pertobatan Salomo. Jadi kalau kita baca kitab pengkhotbah itu Salomo pun bertobat itu. Saudara. Sebab Salomo pernah mengalami segala sesuatu yang membuat dia jauh dari Tuhan. Dari Tuhan. Saudara, Salomo pernah mengalami hidup yang sangat menyenangkan secara daging, duniawi, tapi di mata Tuhan hina. Saudara, makanya ini masa tua Salomo, dia tulis kitab pengkhotbah, dia punya sejarah kehidupan jauh dari Tuhan. Dia simpulkan dalam kitab pengkhotbah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat yang mengatakan bahwa dosa itu merusak kebahagiaan. Kita mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakan. Lalu ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa 1, 2, 3 mereka telanjang. Ini dosa itu. Telanjang gara-gara tadi melawan Tuhan Allah. Di ayat yang pertama sampai ayat 6, tapi saya langsung di ayat 6 tadi. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, mereka rasa bahwa mereka bisa tutup mereka pun dosa dengan perbuatan mereka, yaitu membuat cawat dari daun pohon ara. Ternyata waktu mereka pakai daun pohon ara, mereka tetap malu. Mereka tetap ada dalam dosa. Mereka tetap telanjang. Bahkan mereka bukan hanya itu, takut. Kejadian 3 ayat 10. Perhatikan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku 1, 2, 3 karena aku telanjang, sebab itu aku. Saudara yang diberkati Tuhan, ini dosa. Ini dosa, saudara. Manusia kehilangan damai sejahtera, ketakutan. Manusia kehilangan damai sejahtera, ketakutan. Padahal di Taman Eden ada semua. Yang kuasai berapa? 2 orang. Saudaraku yang diberkati. Emas ada. Perak ada. Kan itu sungai-sungai yang mengalir itu mengeluarkan emas, segala macam semua. Batu permata, semuanya lengkap. Tapi
di saat yang sama mereka ada kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan, mereka takut. Tapi bersyukur Yesus Tuhan Allah datang dan cari Adam, di manakah engkau? Saudara yang diberkati, tanpa Tuhan manusia bersembunyi di balik ketakutan. Hartamu banyak, popularitasmu hebat, saudaraku, apalagi kepintaranmu, kesenanganmu mantap semua. Tetapi kalau Yesus tidak ada, Anda akan tetap ada dalam ketakutan, telanjang, dosa. Ini penting sekali. Lihat ayat-ayat selanjutnya mengatakan hal yang serupa. Yesaya 48 ayat 22. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak ada damai sejahtera bagi apa? Orang-orang fasik. Firman Tuhan. Jadi kalau orang masih hidup dalam kefasikan dosa, tidak ada damai. Mau kemana pun tidak akan ada damai. Yesaya 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Ayat 21 sama-sama. 1, 2, 3. Tiada damai bagi orang-orang fasik, itu firman Allah. Jadi kalau masih hidup dalam kefasikan, sampai mati tidak akan ada damai. Amsal 28 ayat 1. 1, 2, 3. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Wih, rasa ketakutan minta ampun, tidak ada damai. Ratapan 1 ayat 20. 1, 2, 3. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar. Ya. Ratapan 1 ayat 20 ulang. 1, 2, 3. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutan, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Jadi kalau orang melawan Tuhan Allah terus, ini lupung hati akan tak bolak-balik. Tuhan bisa tenang. Saudara yang diberkati, hidup akan menderita. Saudara yang diberkati, Yesaya 59 ayat 8. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Jadi kalau orang jalan bengkok kiri kanan, orang jalan tidak adil, hidup dalam dosa, tidak akan ada damai. Jadi dosa sekali lagi akar daripada persoalan. Dosa adalah akar daripada kehilangan damai sejahtera. Jadi di momen peristiwa kita sedang merayakan minggu-minggu Adventus, saudara, atau minggu-minggu menjelang sebelum Natal, ingatlah baik-baik, kita butuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu tidak hadir karena kita kaya. Damai sejahtera itu tidak hadir karena kita free, bebas. Damai sejahtera itu tidak hadir karena kita pintar dan pandai. Damai sejahtera itu tidak hadir karena kita mencari kesenangan-kesenangan kita. Tetapi kita tidak bereskan dosa kita, tidak akan pernah hadir damai sejahtera di dalam hidup kita. Semakin melawan Tuhan, lu kehilangan damai sejahtera. Semakin kepala batu dengan Tuhan, hilang damai sejahtera. Mau kaya model apapun, mau senang model apapun, damai tidak akan ada. Saudara yang diberkati, makanya dosa mesti beres. Nah, caranya bagaimana supaya dosa beres sehingga kita memiliki damai sejahtera? Ini bagian kedua yang akan kita perhatikan. Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengakui dosa kita. Amin. Ini tidak boleh kita tutup, saudara. Sebab kalau ini kita tutup, kita sembunyi terus, ya kita tidak ada damai. Mau fui kemana pun damai son ada. Tanda. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita baca Mazmur 30 ayat 1. 1, 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajar. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2, 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 3, 1, 2, 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang.
Selama aku berdiam diri, selama aku tidak mau mengaku itu dosa-dosa, selama aku sembunyi itu dosa-dosa, tulang-tulang semua noy. Tiap hari aku mengeluh, tidak ada damai. Saudara, dia berkata itu. Tetapi ketika dia lepas sama Tuhan, ini beta salah, beta kepala batu, beta simpan ini itu, ampuni beta. Maka saudara perhatikan ayat 4, 1, 2, 3. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ayat 5, 1, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Makanya ayat 1 sampai ayat 3 dia bilang bahagia karena Tuhan sudah ampuni. Bahagia karena Tuhan sudah lepaskan. Bahagia karena tidak ada lagi yang membuat aku tidak damai. Waktu aku tidak mengaku, aku punya tulang-tulang hancur semua. Siang malam Tuhan tekan dia terus dengan beban berat. Saudara, melawan Tuhan Allah. Saudara, harta banyak Tuhan tekan lupuin. Popularitas hebat Tuhan tekan lupuin. Mau kerja karena saudara, jalan di mana-mana hilang damai sejahtera. Bahagia senang. Saudara, makanya lebih baik dosa beres. Makanya tadi di awal saya sudah bilang, pintar tidak salah, kaya tidak salah, saudara, refreshing tidak salah. Tetapi kalau Anda dan saya menyimpan dosa dalam hidup ini, sampai kapanpun damai tidak akan. Tidak akan. Makanya lebih baik datanglah, saudara. Ingat, akuilah dosa kita. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya manusia itu memiliki damai sejahtera? Kita sudah mengakui dosa kita. Yang kedua, kita harus datang dan beriman kepada Yesus. Kita harus datang dan beriman. Dosa sudah selesai. Sekarang kita mesti datang dan beriman kepada Dia saja. Tidak beriman kepada popularitas, tidak beriman kepada kekayaan, tidak beriman kepada hikmat kepintaran, beriman kepada Tuhan. Bahwa tidak ada sumber damai sejahtera yang lain. Satu-satunya sumber damai sejahtera hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Makanya Yesus katakan begini, Matius 28 ayat 11 ayat 28. Sama-sama, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan kasih saudara damai sejahtera. Ayat 29, 1, 2, 3. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, saya memang tidak bisa hidup kalau tanpa Tuhan. Saya sadar Tuhan, memang saya kerja Tuhan, tapi saya tahu pekerjaan ini tidak bisa mendatangkan damai dalam hidup saya. Tuhan, tiap hari saya dapat duit Tuhan, tapi memang duit ini tidak bisa kasih saya damai Tuhan. Yang bisa kasih damai hanyalah Tuhan. Saya harus cari Tuhan. Makanya saya selalu pesan buat jemaat Tuhan, ibadah. Saudaraku, cari kerja boleh, tapi ibadah jangan lupa. Sebab kalau Anda ibadah saja lupa, ibadah Anda tidak ingat, Anda mau damai sejahtera dengan duit yang Anda dapat, tidak pernah bisa. Mimpi itu saudara. Makanya setialah beribadah kepada Tuhan, datang dan beriman. Bukti kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan damai, itu kita datang dengan iman. Kita rela tinggalkan semua kesibukan kita, aktivitas pekerjaan kita, karena kita yakin bahwa di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan ada sumber segala-galanya. Saudara, kita tidak boleh lupa. Ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Sebab kalau kita lupa Tuhan, berarti selesai hidup kita. Makanya kita kumpul duit-duit banyak, habis itu kita stres sendiri. Saudara, kita pusing sendiri. Saudara, apa yang diberkati? Langsung Roma 5 ayat 1. Perhatikan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus. Jadi kalau saudara datang dengan iman, damai sejahtera pasti akan ada. Damai sejahtera pasti akan ada. Jadi saudara, tidak ada orang yang datang beribadah dengan iman pulang tanpa damai. Tidak ada.
semua pulang itu pasti dengan aman. Saudara, pasti karena dia datang dengan iman, percaya. Jangan berontak. Saudara yang diberkati Tuhan, maka pasti ada damai sejahtera, ada tenang. Ini kata firman. Ini bukan hanya satu ayat ini. Saudara lihat ya, bahwa orang taat itu pasti akan ada damai sejahtera. Perhatikan, Yesaya 48 ayat 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kan gampang, saudara. Akui dosa, iman, taat. Selesai. Bahagia pasti datang. Bahagia pasti ada. Bahagia pasti berlimpah. Bahagia pasti seperti gelombang laut. Damai sejahtera seperti sungai. Sungai yang tidak pernah kering. Sungai yang mengalir terus. Wah, itu damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Imamat 26 ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku serta melakukannya. Ayat yang ke-6. Sama-sama 1, 2, 3. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh tidur sore. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintasi di negeri itu. Kalau ada damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara. Amin. Tapi kalau damai sejahtera Allah tidak ada, tidur sedikit takut, tidur sedikit takut, kayak nggak enak. Kata saudara, makan, aduh nafsu makan tidak ada. Ya saudara, ya binatang buas ini saudara, terjemahan yang sebenarnya adalah penyakit, sakit penyakit. Ya, jadi kalau saudara Tuhan taat kepada firman Allah, ini saudara, Tuhan akan bukan hanya kasih damai sejahtera kepada saudara, tapi damai sejahtera yang membuat saudara tidur nyenyak, lalu penyakit-penyakit buas itu akan hilang dari hidup saudara, dan juga pedang-pedang tidak akan melintasi. Pedang itu bicara tentang bahaya-bahaya maut. Saudara, ini janji firman Allah. Karena itu pada kesempatan hari ini, ingat baik-baik. Momen Natal ini mengingatkan kembali kita semua. Saya membaca buku 7 pesan penting kenapa Natal harus dirayakan. 7 pesan penting kenapa Natal harus dirayakan. Salah satu pesan itu adalah Natal itu membuat kita mengintrospeksi diri. Saudara, tujuannya adalah supaya kita mengintrospeksi diri. Bagaimana saya sekarang dengan Tuhan, saudara? Karena Tuhan datang memberikan damai sejahtera, tapi ternyata kok saya 1 tahun ini hilang damai sejahtera. Padahal saya kerjanya baik, saya padahal duitnya cukup, padahal saya ini cukup pintar, saudaraku. Saya ini kesenangan-kesenangan ada, tapi kok kenapa damai sejahtera kok tahun ini kayaknya menurun sekali. Kita harus introspeksi. Oh, berarti dosa dalam diri saya ini yang mungkin Tuhan mau saya bereskan dalam hidup saya. Hari ini saudaraku, ambil keputusan yang tepat, bahwa sumber damai sejahtera itu adalah saat kita mengakui dosa kita. Sumber damai sejahtera itu waktu kita datang dan beriman kepada Tuhan. Sumber damai sejahtera itu waktu kita mau datang dan taat kepada firman-Nya. Maka damai sejahtera Allah itu akan melimpah di dalam seluruh kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan buat kita pada kesempatan pagi hari ini. Sama-sama yuk kita baca di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Damai sejahtera tidak ada pada kebebasan, popularitas, kekayaan, kenikmatan dunia. Damai sejahtera hanya ada dalam Yesus. Karena itu datanglah kepadanya, mengakui dosamu, beriman dan taatlah, maka pasti ada damai sejahtera yang berlimpah dalam hidup saudara. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara,
Momen Natal ini membuat kita mengintrospeksi diri. Bukan hanya saudara, saya juga sebagai pendeta. Kita mau berintrospeksi diri kita. Saya tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Tahun 2022 tantangan semakin berat. Ada masalah yang menanti depan kita. Tetapi kita harus punya kekuatan damai sejahtera di dalam Tuhan, sumber segala-galanya. Haleluya. Pemain musik maju ke depan dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Yesus baik, Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujiannya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, bersama Dia hatiku tenang. Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia hatiku damai. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Praise the Lord. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus,
bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Yesus, Engkau segalanya, Engkau dapati kami semua. Haleluya. Yesus, kami datang padamu, sumber damai sejahtera, sumber ketenangan. Ampuni kami Bapa, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, layakan kami Yesus. Haleluya. Tahirkan kami, tahirkan kami Yesus. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat. Basuh kami, basuh setiap kami kuasa darah-Mu Yesus, kuasa darah-Mu Yesus mengalir atas setiap kami. Dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa pikiran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sucikan, ampuni, bersihkan dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah itu tidak pergi dari hidup kami. Dia akan mengalir seperti sungai yang mengalir. Kebahagiaan itu akan seperti gelombang laut yang tiada pernah henti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Sekali lagi, dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Oh, haleluya. Amin. Dia seperti air yang mengalir
kasih Tuhan. Ora ya nasi kaya mono inilah ya nasi. Haleluya. Ora ya namu inilah sekemu. Aku awal dan akhir. Percayalah kepadaku. Haleluya. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Itulah yang kami minta. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami syukur. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jikalau Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupan kami, Bapa, pasti kami selalu merasa perkembangan Bapa. Kami minta kekuatan daripada-Mu. Sebab kami boleh menaruh kehidupan kami, Bapa, percaya kepada-Mu Tuhan. Amin. Agar kami jangan ragu. Kami tak percaya. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Pakai hamba-Mu luar biasa lagi Tuhan. Agar menggali akan firman-Mu. Kami jemaat untuk kami taat kepada firman Tuhan. Ini doa kami. Kami juga minta Bapa berkatakan persembahan korban kami sebentar. Dan kami memberikan untuk kemuliaan. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa. Haleluya. Baik, kita siapkan persembahan kita. Kita angkat pujian, tiada ku-ragu lagi. Haleluya. Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Haleluya. Mari kita mendengar terjemahan. Baik, sebelum mengakhiri kita pada pagi hari ini, yang pertama mengenai Natal kita yang kita sudah lakukan di tempat